Sejak tahun 2018 lalu, Conservation International atau CI Indonesia telah bekerjasama dengan Lembaga Pengolahan Hutan Desa atau LPHD Anugerah Wisesa untuk pengolahan hutan Desa Dukuh di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Untuk itu, Conservation International atau CI Indonesia melakukan pendampingan kepada kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dan juga kelompok tani Karawinangun dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata yang ada, seperti pengembangan wisata trekking Pondok Mimpi Hutan Desa Dukuh dan pengolahan arak antal secara tradisional yang diperoleh dari pohon lontar. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Desa Dukuh, Iwayan Mustana, mengatakan bahwa hutan Desa Dukuh adalah bagian dari program perhutanan sosial Nusantara dan kawasan ini dijadikan objek wisata sebagai upaya untuk mengelola hutan secara berkelanjutan guna menguatkan manfaat ekologis dan ekonominya. Dan hutan Desa Dukuh ini memiliki luas 455 hektar are. Untuk mengembangkan potensi dari hutan Desa Dukuh, pihaknya mengungkapkan sudah membuat objek wisata berbasis trekking dan juga dengan menggunakan konsep camping. Dan ini terlihat dari adanya pondok segitiga dengan biaya Rp250.000 per malam dengan include 2 botol air mineral, kayu api, dan juga kompor. Dan pihak juga menambahkan untuk trekking ada 2 pilihan, yakni yang pertama dengan jarak 3,5 km dengan estimasi 2,5 jam dan 6,5 km dengan estimasi 4,5 sampai 5 jam. Dan kini pihaknya masih mempersiapkan untuk trekking sampai puncak. Lebih lanjut, Mustana mengaku bahwa keistimewaan dari jalur trekking hutan Desa Dukuh adalah memiliki topografi star point yang kering dan sepanjang jalur memiliki pemandangan yang indah dengan hasil vulkano yang sudah terbentuk. Dan pihaknya berharap dapat mengembangkan objek wisata ini dan memberikan hal-hal positif kepada masyarakat Dukuh terutama yang beraktivitas kehutanan, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif seperti illegal logging, pembabatan hutan, pencarian batu-batu di hutan, serta mampu memberikan penghasilan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di Desa Dukuh. Saya sedikit berikan informasi mengenai wisata ini. Sebenarnya kita basisnya adalah trekking, tetapi kita juga menggarap sistem camping. Itu dapat dilihat dengan bangunan di belakang ini. Bisa menginap di sini, bermalam di sini selama 1 malam dengan biaya sekitar Rp250.000. Itu sudah include 2 botol air mineral, kayu api, dan kompor untuk camping. Yang lainnya Anda bisa beraktivitas di sini dengan melakukan trekking. Kita punya yang sudah digarap, kita punya 2 option, short, medium. Yang akan kita garap lagi adalah sampai di puncak. Untuk shortnya kita punya sekitar 3,5 km dengan estimasi sekitar 2 jam, 2 jam setengah. Yang lainnya juga kita punya medium, itu sudah sampai 6,5 km, 4,5 jam sampai 5 jam tergantung kondisi. Ini ada kerjasama sama yang lain? Ada kerjasama dengan pihak konservasi Indonesia. CI-lah yang mensupport kita untuk melakukan kegiatan wisata ini, termasuk memberikan donasi 2 bangunan rumah di belakang. Harapan kita dapat mengembangkan objek wisata niki, dapat memberikan hal-hal positif kepada seluruh masyarakat Desa Dukuh, terutama yang beraktivitas ke hutan, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif seperti illegal logging, pembabatan hutan, pencarian batu-batu di hutan itu berkurang dan harapannya tidak ada. Karena dengan adanya kegiatan wisata niki, otomatis ada penghasilan lain sampingan dari hutan itu sendiri. Selain memiliki kawasan hutan yang bisa dikembangkan, Desa Dukuh Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ini memiliki struktur lahan yang unik, yang mana sebagian besar adalah lahan kritis, sehingga hanya tanaman tertentu yang dapat tumbuh dengan baik, salah satunya pohon lontar. Dan berdasarkan analisis spasial, diperkirakan jumlah pohon lontar di Desa Dukuh berjumlah 19.393 pohon. Menurut salah satu petani pembuat arak Iketut Kantun mengatakan bahwa 2-3 pohon mampu menghasilkan 28 liter tuak per hari. Dan untuk dapat menghasilkan 1 liter arak, dirinya mengaku membutuhkan 10 liter tuak. Selain itu, dalam sehari dirinya memanjat pohon antal sebanyak 16 pohon. Kantun juga mengungkapkan bahwa kegiatan pembuatan arak merupakan salah satu pokok mata pencarian di Desa Dukuh, namun tergantung musim. Seperti sekarang ini, musimnya musim kering, maka para petani arak akan fokus dalam pengolahan untuk memproduksi arak. Manfaat dari arak ental atau arak api
Kantun mengaku bahwa khasiatnya bisa digunakan untuk sarana prasarana upacara, bisa digunakan untuk boreh atau urut, dan bisa menghangatkan tubuh. Namun dengan catatan harus sesuai dengan takaran. Kan untuk kegiatan bertani arak ini seperti apa sih Pak? Kalau kegiatan arak seperti ini sebagai pokok kehidupan di daerah saya di sini di Desa Duku. Kalau di musim sekarang, kalau di musim hujan pasti berhenti untuk penghasilan ini. Pindah ke kebun. Setelah pindah ke kebun, dia bisa membaca umpamanya yang lain itu kalau karena penghasilan di sini musiman. Kalau untuk araknya musim sekarang ini udah termasuk lumayan lah hasil di sini. Kalau kita mau bekerja. Per hari bisa mendapatkan berapa liter Pak? Kalau untuk saya mendapatkan sekitar minimal lah 5 liter sampai 10 lah. 5 liter sampai 10? Ya. Berapa per liter? Per liternya menurut persentase alkoholnya. Kalau 25% jadinya ada 20.000 per liter. Kalau 30% bisa mencapai di atas 25.000. Tidak ada bahan campuran lain untuk arak yang ada di desa ini Pak? Tidak. Kalau dicampur itu malah bikin jelek Pak. Lebih baik buat yang normal-normal aja Pak. Apa khasiat utama dari minuman ini? Ini kan termasuk tradisional Bali Pak? Iya. Khasiat utama yang pertama, kalau di daerah di sini bisa dipakai arak tabuan, dipakai Banten. Bisa. Yang kedua, kalau dibilang seperti dulu oleh nenek moyang kita, namanya arak api. Namanya arak api bisa dipakai boreh atau urut. Dan ketiga, kalau menurut tradisi di sini, kalau mengadakan upacara seperti ngwenten kaborah, utawi mejangeran, nike minimal harus wenten minuman arak sekitar 5 liter. Untuk kesehatan sendiri seperti apa? Untuk kesehatan sendiri, kalau minum arak untuk kesehatan sendiri, minumnya 1 sluki untuk pagi, atau siangnya boleh minimal 3 kali. Jangan sampai lebih. Kalau lebih itu masalah, memabukkan. Kalau kas seperti itu. Kantun juga menyampaikan dengan potensi desa yang ada, pihaknya bersama petani arak lainnya yang tergabung dalam kelompok tani Karewinangun akan mengelola komoditi ini dengan baik dan akan dijadikan daya tarik wisata dengan memperhatikan kaedah-kaedah kebersihan dan juga kesehatan serta kuat dengan nilai-nilai budaya, sehingga nantinya hasil dari produksi arak ini mampu mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Duko. Dan pihaknya berharap adanya bantuan dari pemerintah seperti alat untuk memanjat dan juga penyulingan untuk mendukung produksi pembuatan arak kental ini.